Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Elfitri dalam mata pelajaran IPA. Dan kali ini pelajarannya atau materinya adalah klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran jarak jauh di rumah. Mudah-mudahan dengan PJJ ini kalian bisa lebih dekat dengan orang tua dan mudah-mudahan selalu sehat. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu memahami klasifikasi dikotom. Yang kedua, memahami tingkatan takson dunia hewan. Dan yang ketiga, mengelompokkan beberapa jenis hewan menggunakan kunci dikotom. Nah, coba kalian lihat, ini adalah seorang tokoh klasifikasi yang bernama Carolus Linnaeus, yang kemudian dia dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, kenapa Carolus ini yang disebut sebagai Bapak Taksonomi? Karena dia memiliki jasa yang besar di dalam pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama dilakukan oleh Carolus ini adalah dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi ya, Ibu ulang bahwa jasanya yang pertama adalah karena beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuh-tumbuhan. Selain jasanya membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan, Carolus juga membagi kedua makhluk hidup itu atau kedua kelompok itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Kenapa harus dibagi menjadi kelompok kecil? Karena kalau kita atau Carolus hanya mengelompokkan menjadi dua kelompok besar saja, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan, maka hewan dan tumbuh-tumbuhan itu masih memiliki banyak ciri-ciri yang lainnya. Oleh karenanya, oleh Carolus kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih spesifik, yang lebih kecil lagi. Nah, pengelompokannya menurut Carolus itu dari mulai kerajaan atau kingdom yang paling atas atau yang paling tinggi, lalu dibagi menjadi divisi untuk tumbuh-tumbuhan dan filum untuk hewan. Lalu divisio ini atau divisi dibagi lagi menjadi beberapa klasis. Klasis dibagi menjadi ordo, ordo dibagi menjadi beberapa famili, famili menjadi beberapa genus, dan genus terakhir dibagi menjadi spesies. Nah, untuk hewan, penggunaan namanya tidak divisio, tetapi menggunakan istilah filum. Jadi filum nanti dibagi beberapa kelas, kelas menjadi ordo, ordo famili, famili menjadi genus, dan genus kemudian menjadi beberapa spesies. Maka diingat ya, untuk tingkatan dunia hewan misalkan, tingkatan yang tertinggi apa? Yaitu filum, lalu diikuti oleh kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau untuk tumbuhan, tingkatan tertinggi adalah divisio, kelas, ordo, famili,
genus, dan spesies. Selain itu, di dalam klasifikasi makhluk hidup ada yang namanya kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah alat bantu untuk mengidentifikasi suatu kelompok makhluk hidup yang memuat sejumlah keterangan mengenai ciri makhluk hidup atau kelompok tersebut. Nah, salah satu contoh atau bagian dari kunci determinasi adalah namanya ini adalah kunci dikotom. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki kelompok makhluk hidup. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara membuat kunci determinasi atau kunci dikotom? Ada beberapa syarat. Di antaranya, kunci harus dikotom atau berlawanan. Misalkan yang satu bertulang belakang, yang satu tidak bertulang belakang. Nah, itu namanya berlawanan sehingga satu ciri dapat diterima, yang lainnya ditolak. Lalu ciri yang kedua atau syarat yang kedua, cara membuat kunci yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Ya, misalkan tubuhnya lunak, yang satu tubuh tidak lunak, berarti kan ini bisa diamati mudah ya. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum, mudah dimengerti. Ini masih mirip dengan yang ciri yang kedua atau syarat yang kedua. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin, bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Lalu setiap kuplet diberi nomor. Kuplet itu adalah tadi semacam kunci, baik itu 1A, 1B, 2A, 2B, itu yang harus diberi nomor. Dan kata dari setiap pernyataan harus identik. Nah, ini adalah salah satu contoh kunci determinasi. Misalkan kita mau menentukan kunci determinasi dari siput. Maka siput itu cirinya harus kita cocokkan dengan mulai dari nomor 1A. Ya, lihat 1A. 1A tidak bertulang belakang. Nah, coba kalian pikirkan. Siput itu bertulang belakang atau tidak? Kalau tidak, berarti dia cocok dengan kunci 1A ini. Ya, yang kunci 1A dia cocok untuk siput. Karena dia tidak bertulang belakang. Boleh kalian catat nih kuncinya. Berarti siput udah punya nomor kunci 1A. Lalu di belakang itu ada titik. Di belakangnya ada angka 2. Apa artinya? Angka 2 itu menunjukkan bahwa bila siput tadi cocok dengan kunci yang nomor 1A, maka lanjutkan ke nomor 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih nomor 2. Nomor 2, 2A dulu ya. 2A tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Tadi apa yang mau kita lihat? Siput ya. Nah, siput ini cocok nggak dengan ciri yang kedua ini? Dengan 2A. Tubuhnya lunak. Kalian tahu siput nggak? Tahu ya? Ya, siput itu memang tubuhnya lunak. Terus kaki tidak berbuku. Kakinya tidak berbuku-buku. Nah, kalau memang siput itu punya ciri yang sesuai dengan kunci 2A, berarti titik di belakangnya, oh sudah ada. Di sini namanya langsung muncul, yaitu siput. Berarti bila iya, jawabannya adalah siput. Artinya, kalau misalkan dalam suatu kunci itu sudah ada nama hewannya, maka nomor kuncinya sudah selesai sampai di sini. Berarti kalau gitu,
Siput punya nomor kunci apa? Berapa saja? Yaitu tadi adalah yang cocok adalah 1A, dan karena di sini angka 2 berarti di 2A. Nah, kalian boleh catat. Nomor kunci siput adalah 1A dan 2A. Kemudian kita lihat berikutnya misalkan adalah ikan. Ya, ikan. Kita lihat apakah ikan itu tidak bertulang belakang? Cocok enggak? Kalau tidak cocok, maka kita lihat kunci nomor 1B-nya. Ikan memiliki ruas-ruas tulang belakang. Cocok ya? Nah, kalau cocok kita lihat di belakang titik-titik ada angka 3. Bila iya ikan itu punya ciri sesuai dengan 1B, lihat kunci yang ketiga atau lihat nomor lanjutkan ke nomor 3. Nah, nomor 3 mana? Ini kita lihat. Nomor 3A. Bergerak dengan sirip. Yang B-nya bergerak bukan dengan sirip. Ikan ini bergeraknya dengan sirip atau bukan? Nah, kalau bergerak dengan sirip, maka kita berarti sudah punya, kita lihat di sini lagi, ikan itu selain tadi adalah bertulang belakang, memiliki ruas-ruas tulang belakang, lanjutannya adalah kunci nomor 3, maka kita lihat kunci nomor 3, lihat yang A, bergerak dengan sirip. Ternyata ikan kan bergerak dengan sirip, kita lihat titik-titik-titik belakangnya, ada tulisan ikan. Nah, berarti di sini ikan sudah selesai juga nih. Berapa nomor kunci ikan? Nomor kunci di kotom ikan berarti 1B dan 3A. Yaitu 1B dan 3A. Ya. Kita bisa lanjutkan lagi. Satu lagi ya contohnya supaya bisa lebih dipahami. Nah, yang ketiga yaitu mamalia atau kerbau. Mamalia atau kerbau. Nah, kita kembali dulu nih ke kunci nomor 1. Ya, mamalia atau kerbau. Nomor 1. 1A, tidak bertulang belakang. Oh, nggak mungkin kerbau nggak punya tulang. Berarti dia cocok dengan 1B. Ya. Lalu 1B ada nomor 3. Lihat nomor 3. Bergerak dengan sirip, titik-titik, ikan. Nah, yang itu 3A, 3B-nya bergerak bukan dengan sirip, titik-titik 6. 6 ini ada kesalahan di sini, harusnya 6 itu adalah angka 5 ya. Ingat, kalian bisa ganti, bergerak bukan dengan sirip, nomor 6 itu bukan 6, tapi adalah angka 5. Maka, berarti kerbau atau mamalia tadi punya ciri yang cocok tadi adalah 1B, karena dia bertulang belakang. Nomor 3, 3-nya bergerak dengan bukan sirip, kerbau kan nggak gerak dengan sirip. Lalu berarti dia udah punya kunci 1B, 3B, di belakangnya ingat ya bukan angka 6 tapi angka 5. Nah, kita lihat sekarang kunci nomor 5. 5A, menyusui anaknya. Ya, titik-titik mamalia. Wilayah jawabannya mamalia atau kerbau. B, tidak menyusui anaknya. Titik-titik 7. Kira-kira yang mana nih cocok dengan kerbau? Tentunya yang 5A. Maka nomor kunci di kotom untuk mamalia atau kerbau adalah 1B, 3B, dan 5A. Perlu kalian kita cocokkan dulu ya dengan kunci yang tadi, betul nggak? Ya. Siput, apa aja tadi kuncinya? Nomor berapa? Yaitu 1A dan 2A. Coba yang sudah kalian tulis tadi, udah benar belum? Ya, insya Allah benar ya. Lalu ikan. Coba lihat di sini, kita lihat ikan. Ikan di situ adalah 1A dan 3A. Apa aja tadi tuh 1A?
1A adalah ya tadi. Oh, bukan 1A di sini, harusnya 1B. Ya, di sini ada kesalahan juga nih. Ikan itu adalah 1B dan 3A. Lalu kerbau atau mamalia yaitu 1B, 3B, dan 5A. Saya ulang sekali lagi, untuk ikan bukan 1A ya, tapi 1B. Ikan itu adalah 1B dan 3A. Nah, itu cukup 3 saja contohnya untuk kita menentukan nomor kunci dikotom dari beberapa jenis hewan. Semakin banyak nomor kunci yang sama pada beberapa jenis hewan, berarti dia memiliki kekerabatan yang dekat. Tapi kalau tidak ada kunci yang sama atau hanya sedikit saja atau satu misalkan, berarti kekerabatannya jauh. Pada klasifikasi ini nanti kalian harus tahu juga bahwa nama-nama hewan yang muncul itu kadang-kadang yang ditulis bukan nama hewannya tapi kelompoknya. Misalkan ada kelompok dari mamalia. Mamalia itu berarti hewan menyusui, contoh kerbau tadi, sapi. Lalu ada Pisces. Pisces itu adalah kelompok ikan, beberapa jenis ikan. Lalu ada kelompok Aves. Aves itu unggas, di situ ada ayam, ada burung, bebek, itu masuknya unggas. Lalu nanti ada lagi kelompok reptilia. Reptilia berarti hewan yang contohnya di sini adalah ada kadal, ular, buaya. Lalu ada amfibi, berarti hewan-hewan yang hidupnya di dua alam. Nanti kalian bisa lihat ya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video tentang kunci dikotom dan kunci determinasi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dapat menerimanya dengan baik, dan kemudian dapat kalian dipakai sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam e-learning. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.